Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Abdul Razak, NIM 2020 11 dari kelas D. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang pengukuran besaran listrik. Pengukuran yaitu penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seseorang, hal atau objek tertentu menurut aturan atau formulasi yang jelas dan disepakati. Selanjutnya ada besaran listrik. Besaran listrik merupakan pengetahuan dasar yang penting untuk dipahami dalam mempelajari bidang kelistrikan atau elektronika. Hal ini dapat membantu dalam menghitung, menganalisis, dan merancang sebuah rangkaian listrik. Selanjutnya, klasifikasi pengukuran. Pengukuran mempunyai klasifikasi, yaitu geometris objek ukur mempunyai bentuk yang bermacam-macam. Oleh karena itu, cara mengukur pun bisa bermacam-macam. Agar hasil pengukuran yang mendapatkan hasil yang paling baik menurut standar yang berlaku, maka diperlukan cara pengukuran yang tepat dan juga benar. Untuk itu, perlu diketahui klasifikasi dari pengukuran. Klasifikasi dari pengukuran, yang pertama, pengukuran langsung. Proses pengukuran yang hasil pengukurannya dapat dibaca langsung dari alat ukur yang digunakan disebut dengan pengukuran langsung. Misalnya, mengukur diameter poros dengan jangka sorong ataupun mikrometer sekrup. Yang kedua, pengukuran tak langsung. Bila dalam proses pengukuran tidak bisa digunakan suatu alat ukur saja dan tidak bisa dibaca langsung dari hasil pengukurannya, maka pengukuran yang demikian ini disebut pengukuran tak langsung. Kadang-kadang, untuk mengukur suatu benda ukur diperlukan 2 atau 3 buah alat ukur standar. Yang ketiga, pengukuran dengan kaliber batas. Kadang-kadang dalam proses pengukuran kita tidak perlu melihat beberapa besar ukuran benda yang dibuat, melainkan hanya untuk melihat apakah benda yang dibuat masih dalam batas-batas toleransi tertentu. Yang keempat yaitu pengukuran dengan perbandingan bentuk standar. Pengukuran di sini sifatnya hanya membandingkan bentuk benda yang dibuat dengan bentuk standar yang memang digunakan untuk alat pembanding. Misalnya, kita akan mengecek sudut ulir atau roda gigi, mengecek sudut tirus dari poros konis, dan lain-lain. Macam-macam alat ukur. Di bidang kelistrikan ini ada ampermeter, yang kedua ada ohmmeter, ketiga ada voltmeter, ada megger, KWH meter, oskiloskop, dan juga galvanometer. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketelitian dalam pengukuran. Yang pertama ada kesalahan umum atau gross error. Yang kedua adalah kesalahan sistematik. Yang ketiga adalah kesalahan acak atau yang tak disengaja, random errors. Dan yang keempat tuh akurasi dan presisi. Selanjutnya ada klasifikasi alat ukur. Sistem kerja. Berdasarkan sistem kerjanya, alat ukur listrik dapat digolongkan menjadi 3, yaitu alat ukur penunjuk, indicating instrument, alat ukur pencatat, recording instrument, dan alat ukur pejumlah atau integrating instrument. Yang kedua, ada prinsip kerja dari alat ukur. Menurut prinsip kerja dan konstruksi daripada alat ukur listrik dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, alat ukur kumparan putar magnet permanen atau disebut juga PMMC. Yang kedua, alat ukur besi putar. Yang ketiga, alat ukur elektrodinamis. Yang keempat, alat ukur induksi. Dan yang terakhir, alat ukur berdasarkan efek panas. Yang ketiga, yaitu sistem pengukuran. Menurut sistem pengukuran ini, alat ukur berdasarkan sistem pengukuran ada 2, yaitu alat ukur analog dan juga alat ukur digital. Kita masuk kepada galvanometer. Galvanometer ini ialah alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur keberadaan arus listrik di dalam suatu rangkaian listrik. Jadi ini gambarnya. Prinsip kerja dari galvanometer. Ketika arus searah melewati koil, maka bagian ini akan menimbulkan medan magnet yang kerjanya berlawanan dengan magnet permanen. Kedua, ada kalibrasi dari galvanometer. Arah gerak jarum galvanometer dipengaruhi oleh kecepatan magnet yang dimaksudkan di sekitar selenoida. Ketiga, ada komponen dari galvano. Galvano ini memiliki komponen yaitu kumparan gerak, suspensi, cermin, dan kepala torsi. Yang kemudian yang selanjutnya adalah fungsi galvanometer, yaitu sebagai aktuator. Alat ini bekerja melalui lendutan putar yang dihasilkan akibat adanya arus listrik yang mengalir melalui koil pada medan magnet konstan. Selanjutnya ampermeter.
Ampermeter memiliki definisi, yaitu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur nilai arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian listrik. Begini gambarnya. Selanjutnya, prinsip kerja dari ampermeter. Kumparan putar. Dapat bekerja melalui prinsip kumparan putar. Komponen utamanya ialah galvanometer berupa kumparan putar. Kawat kumparan akan mengalami momen putar ketika arus mengalir melewatinya. Kemudian ada besi lunak. Ampermeter yang menerapkan prinsip besi lunak memiliki besi sebagai intinya. Komponen yang dialiri listrik akan menimbulkan medan magnet sehingga terjadi magnetisasi pada besi. Kemudian ampermeter juga memiliki komponennya, yaitu penyusun utama dari ampermeter adalah galvanometer tentu saja. Secara umum, galvanometer bekerja dengan menerapkan gaya Lorentz yang timbul di antara medan magnet dan kumparan berarus listrik. Galvanometer memiliki tingkat pengukuran yang sangat tinggi sehingga mampu mengukur arus searah meski bernilai sangat kecil. Kemudian kita masuk ke voltmeter. Voltmeter memiliki definisi, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur beda potensial atau tegangan listrik dari dua titik potensial listrik. Begini gambar dari penampakan voltmeter. Prinsip kerja dari voltmeter, yaitu pada rangkaian listrik, voltmeter merupakan suatu alat untuk mengukur besar tegangan listrik. Kalibrasinya itu dilakukan dengan menggunakan jembatan Wheatstone yang dikembangkan oleh Charles Wheatstone. Proses kalibrasi melibatkan pengukuran nilai resistansi yang tidak diketahui sebagai alat untuk mengkalibrasi instrumen pengukuran. Yang ketiga, komponen dari voltmeter. Bagian-bagian penyusunnya terdiri dari 3 buah lempengan tembaga. Letak tembaga berada dalam sebuah backlit pada lempengan dalam yang dirangkai dalam tabung kaca atau plastik. Ukuran tabung kaca umumnya sekitar 15 cm dengan diameter 10 cm. Lempengan luar berfungsi sebagai anoda dan lempengan yang terletak di tengah berfungsi sebagai katoda. Kita masuk ke multimeter. Multimeter definisinya itu suatu alat ukur listrik yang digunakan untuk mengukur 3 jenis besar listrik, yaitu arus, tegangan, dan hambatan. Prinsip kerjanya, multimeter dapat bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar magnet permanen. Pada alat ukur, kumparan putar besar listrik diubah menjadi gaya gerak pada jarum penunjuk. Kemudian jenis-jenis dari multimeter, ada multimeter analog dan multimeter digital. Selanjutnya, ohmmeter. Ohmmeter ini ialah alat yang digunakan untuk mengukur hambatan listrik di rangkaian tertutup untuk menahan mengalirnya arus listrik di sebuah konduktor. Kemudian ada prinsip kerja dari ohmmeter itu sendiri. Dalam ukuran resistansi elektris menggunakan kedua probe yang dia genggam, maka kita akan mendapatkan hasil pengukuran kira-kira 1 juta ohm. Jenis-jenis dari ohmmeter ada ohmmeter tipe seri, ada ohmmeter tipe Sun, dan juga ada multi-rank ohmmeter. Di sini kita akan masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama itu mengenai soal ampermeter. Di sini terlihat ada sebuah gambar ampermeter menunjukkan angka ke-20 dan ampermeter ini dihubungkan dengan suatu rangkaian yang ada resistor dan juga ada baterainya. Jadi di sini kita lihat untuk mencari arusnya itu 5/100. Mengapa 5? Karena itu kabelnya dihubungkan ke 5 ampere. Kalau dihubungkan ke 10 jadi 10/100. Dikali 20. Mengapa 20? Karena ampermeter menunjukkan ke jarum yang menunjukkan ke angka 20. Selanjutnya, contoh soal galvanometer. Di sini sebuah galvanometer yang hambatannya 60 ohm akan mengalami simpangan. Jika tegangannya 20 volt agar dapat digunakan untuk mengukur tegangan hingga 560 volt, tentukan besar hambatan. Jadi di sini diketahui P-nya itu 560 volt. FB itu ada tegangan dari galvano 20 volt dan R-nya adalah 60. Jadi ditanya RV sama dengan titik-titik. Jadi dijawab dulu, dicari dulu sebelumnya N. V dibagi VG. VG itu jadi tegangan dari galvano. 560 dibagi 20. Hasilnya 28. Sudah didapatkan N, kita akan mencari RV. RV rumusnya itu RD dikali N kurang 1. 60 ohm dikali 27. Jadi hasilnya 1620. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal voltmeter. Di sini diketahui RV 88, RD 3, dan RD 4, maaf. Dan rumusnya itu RV RDN kurang 1. Dan hasilnya itu 1575. Ya, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.